Selamat datang di dunia yang penuh dengan keajaiban dan pesona, di mana sejarah hidup dan keindahan bertemu. Saya akan membawa Anda dalam perjalanan melalui koleksi barang antik yang menghadirkan nostalgia dan keanggunan yang tak terlupakan. Di bawah cahaya kota. Berbicara tentang barang antik, biasanya yang bisa disebut sebagai barang antik adalah benda berusia setidaknya 100 tahun lamanya dan hanya dapat dimiliki segelintir orang alias langka. Karena alasan tersebut, barang jenis ini biasanya memiliki nilai relatif tinggi di pasaran dan sudah tidak lagi diproduksi, menjadikannya semakin istimewa. Barang-barang tersebut dapat menjadi koleksi langka atau bahkan dijual dengan harga yang tinggi. Penemuan barang antik dan kuno menjadi salah satu bagian dari sejarah yang baru muncul lagi pada era modern. Inilah bukan sekedar barang-barang lama, tetapi karya seni yang memberikan gambaran tentang masa lalu. Lihatlah dengan seksama dan biarkan diri Anda terbawa oleh cerita yang terkandung di setiap detail. Ini sejarah, catatan panjang tentang perjalanan manusia yang terus berkembang, memberikan apresiasi lebih dalam terhadap warisan yang telah kita warisi dari masa lalu. Lukisan menggambarkan keragaman dan kompleksitas kehidupan modern, menciptakan dialog yang tak terputus antara seniman dan penonton. Setiap goresan kuas adalah jejak emosi dan pemikiran, membentuk peta perjalanan seniman dalam setiap lukisan. Kita menemukan cerita, dan di dalam setiap cerita, kita menemukan keindahan. Selamat menikmati petualangan ini melalui barang-barang antik yang begitu berharga. Setiap detail adalah kunci untuk membuka pintu waktu. Semoga Anda menemukan keindahan yang tak ternilai dan menyatu dengan pesona masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Bonik, biasa dipanggil Ibon. Saya pedagang barang bekas atau barang-barang antik atau barang jadul atau barang vintage yang beralamat di lokasi Jalan Agus Salim, depan SMP 18. Ya karena awalnya berangkat dari hobi, dari senang, dan pertama yang misalnya kita pertama itu punya barang itu, punya barang lama, punya barang jadul. Sering perjalanan karena hobi, senang, dan di situ ada transaksi, di situ ada menjadi satu pekerjaan, mungkin seperti itu. Kalau saya lebih senengnya lebih pasnya di warung ya, karena kalau toko lebih wah gitu ya, nggak apa-apa. Seriusnya untuk bergelut di warung ini, di warung Asaldo ini 2009. Nah, saat ini ya, alhamdulillah setelah saya gelutin dunia perhatikan katakan ini nggak ngelihat usia. Dari SMP pun beberapa waktu lalu pun udah sering ada beberapa bolak-balik SMP, SMA itu ada beberapa juga, itu sampai kalangan ya dewasa sampai orang tua lah umumnya, itu aja. Jadi nggak bisa dikriteriain orang tua, kebanyakan anak-anak pun ada ternyata yang suka, mulai suka, mungkin gitu. Ya ini terima pesanan lukisan, ya, itu pekerjaan bukan saya tapi teman. Ya, lainnya selain barang antik ya kerajinan, handmade, kerjaan baru, kerjaan tangan lah. Nggak tentu ya. Kalau barang, jadi setiap orang punya
kesenangan hobinya masing-masing. Jadi nggak bisa saya bilang kebanyakan gitu, enggak. Jadi rata aja lah. Orang masing-masing punya selera gitu. Oh ya, ya sedikit ada. Paling ya karena kan kita jual beli keluar masuk, mungkin penataannya itu aja. Kalau selebihnya belum banyak berubah, belum banyak berubah. Di harga, kalau harga itu biasanya itu makin tua produk itu dibuat, makin lama barang itu dibuat dan makin jarang itu dengan kondisi yang bagus itu harga akan ada peningkatan. Semakin tua, semakin unik, semakin langka, harga itu bisa dan ada juga walaupun tidak tua, tetapi barang itu mempunyai nilai historis. Artinya nilai historis itu punya cerita, sejarah, bagi terkait tokoh-tokoh tertentu itu akan menentukan nilai juga. Biasanya ya umumnya barang memang ada perawatan khusus ya. Apalagi kalau untuk di museum-museum terkait barang logam, barang batu, barang kertas, buku itu ada perawatan khusus. Tapi kalau di sini enggak sih, nggak ada perawatan khusus. Sukanya kalau laku dijual. Dukanya apa ya? Dukanya saya rasakan belum ini ya, tapi ada mungkin, tapi saya nggak terbesit gitu, dukanya apa gitu belum terbesit. Pertama tadi karena hobi, karena senang. Apapun itu kalau kita lakukan dengan hobi, dengan kesenangan ya enjoy aja. Dan ada transaksi, ada jual beli. Nah itu yang membuat saya bertahan. Mungkin itu. Iya, saya ingat ada ya ada beberapa barang di sini yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman, terutama untuk ya instansi terkait. Ada satu saya punya itu, kita punya di sini itu peta Bekasi tahun 1943. Itu saya rekomendasi, sampai saat ini pun belum masih ada petanya, nanti bisa saya tunjukin. Barangkali itu salah satunya, di antara lainnya ya gambar-gambar yang terkait sama cerita kisah, mungkin itu. Ya sementara ya selain di tempat saya sendiri itu saya juga jual online. Kalau jual online kayak nggak ada toko, cuma kalau 1 tahun yang lalu saya pakai Facebook. Kalau sekarang paling via grup-grup WhatsApp itu aja. Ya berharapnya kita bersama-sama generasi terutama ya sama-sama kita menjaga apapun itu peninggalan orang tua kita, keluarga kita. Kalaupun bicara maju itu ya berproses saja. Tetap istiqomah, tetap bersabar, tetap berserah. Nah itu aja. Terus ya insya Allah segala sesuatu pasti ada caranya.